Halo semuanya, balik lagi sama aku Layla Izzatul Mola. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Jadi di sini ada membangun human capital atau model manusia yang berkualitas unggul. Yang pertama di sini ada human capital dan manajemen. Sebelum masuk lebih dalam ke materinya, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Modal manusia ini adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia ini sebagai modal atau aset suatu bangsa. Tidak hanya itu, ada seorang ahli yang mendefinisikan Human Capital Management, yaitu Gaspers, menyebutkan bahwa suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia dan juga menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi ini menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan juga mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM ini adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan pengelolaan SDM dalam suatu organisasi. Selanjutnya di sini ada human capital dan manajemen. Yang pertama itu adalah SDM. Sejarah peradaban manusia ini membuktikan bahwa manusia itu mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ini ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia itu lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan juga bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas yang tinggi. Yang ketiga ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, baik swasta maupun masyarakat, penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Yang keempat, ada variabel penting SDM. Variabel penting dalam sumber daya manusia itu adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Yang kelima, ada pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM ini selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya, maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukannya manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Nomor 6 ada penekanan kualitas SDM. Penekanan kualitas SDM ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kualitas spiritual yang meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua ada kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga itu adalah kualitas kekarya, yaitu meliputi yang pertama adalah faktor pribadi. Misalnya kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua ada faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Dan yang ketiga ada faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan juga ekonomi. Yang terakhir ada kebutuhan SDM Indonesia. Dari pandangan di atas tadi, ditegaskan bahwa SDM yang diperlukan Indonesia ini adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan juga mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Lanjut. Baik, lanjut. Di sini ada human capital dan investasi SDM.
Yang pertama ada investasi SDM. Investasi ini dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Yang kedua adalah standar kualitasnya. Kualitas produktivitas ini memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatnya. Yang ketiga ada penempatan SDM, yaitu penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital ini dalam organisasi itu dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Yang keempat ada konsep human capital. Konsep human capital ini berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia itu akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Materi terakhir di sini ada gold generation atau biasa kita sebut dengan generasi emas. Jadi dalam mempersiapkan generasi emas, anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau bisa disebut dengan aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Karena pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat